الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Yang daring mudah-mudahan sehat, yang sedang berada di tengah-tengah masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Amin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 Rabiul Awal, yang artinya kita sudah memasuki bulan kelahiran manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, manusia yang menjadikan dunia kita ini menjadi indah, manusia yang menjadi rukun iman yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk dipercayai, yang apabila tidak percaya dengan manusia itu maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena makna iman yang pernah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu adalah tasdiqu Nabiyina Muhammadin, membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada setiap sesuatu yang dibawa oleh beliau. Kita benarkan, percayai dan yakini. Nah, maka kita sudah bisa dikatakan sebagai orang beriman, artinya kita sudah dapat tiket untuk tidak hidup kekal di dalam api neraka. Berarti kada masuk neraka lah, bisa masuk neraka, cuman kada kekal. Kemarin kata Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, hakikat iman atas kata mereka itu basit. Hakikat iman itu tidak tersusun, artinya tunggal cukup satu. Tunggal cukup satu ini artinya pulang. Cukup kita membenarkan, meyakini dan mempercayai setiap yang dibawa oleh Nabi, walaupun lisan kita ada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini sudah bisa dikatakan sebagai orang beriman. Nah, cuma masalah iman ini masalah batin, kada terlihat. Maka andai misal nih John mana siapa Kiki John yang mana ada kasih mereka terpuruk orang polisi di sini Kiki emang kada terpuruk Kiki ini yakin, membenarkan, mempercayai dengan Nabi kita Muhammad dan meyakini apa yang dibawa oleh Nabi. Cuma si Kiki ini kada suah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tapi yakin. Nah, maka si Kiki ini bisa dikatakan sebagai orang beriman, tapi amunnya inya meninggal dunia, dibuang orang, ditimbai orang ke sungai, jangan disalahkan orang. Atau dikuburkan orang di pekuburan yang bersalib di seberang bandara situ, jangan disalahkan. Kenapa? Karena orang kada tahu ini beriman kah kada kah, karena kada pernah diungkapkannya iman yang ada di dalam tadi melewati muntungnya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, maka ujar ulama, mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun bukan rukun iman, tetapi menjadi syarat iman. Kamunya bisu pang mengkepajar. Nah, ini pulang bisu. Ditakuni kalau Islam enggak? Ngajar orang bisu. Nah, orang bisu amunnya ditakuni Islam enggak, adakah cukup? Nah, Islam kah? Beriman kah? Artinya mantap. Nah, cukup dengan isyarat. Nah, jadi mengucap atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lain rukun iman, tetapi syarat iman, supaya diperlakukan kepada orang itu seluruh hukum Islam. Artinya amunnya inya suah berucap 2 kalimat syahadat, biar sekali seumur hidup, pas lagi akad nikah mereka disuruh ujar penghulu asyhadu. Bisa kalau saudara asyhadu an la ilaha, sudah belajar akadnya tadi.
dihafali dulu pada sedikit yang menggetar di bahu ucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu ujar tetangganya, rasanya waktu menikah suah bang ini berucap 2 kalimat syahadat. Ujar si Kom, aku pada suah mau lihat ini sembahyang. Ke masjid kada suah juga, Idul Fitri, Idul Adha pada suah juga. Cuman ujar tetangga si Kom, rasanya pas kawin bahari itu ini berucap 2 kalimat syahadat. Nah, walaupun sekali seumur hidup ini sudah dikatakan sebagai orang Islam, maka diperlakukanlah baginya seluruh hukum-hukum Islam. Inya menyembelih ayam, ayamnya boleh kita makan. Inya hendak berkorban, korbannya boleh kita bagikan. Inya meninggal, kuburkan di kuburan orang Islam. Tapi jadinya meninggal mabuk, imbah menabuk sakapeng, sekalinya teder terabah meninggal. Tetap orang tadi harus diperlakukan sebagai orang Islam dan harus dikuburkan di pekuburan orang Islam. Jangan ditimbai ke sungai. Dahulu ada ulun suah mendengar ceramah. Presiden ini karas-karas lamah juga ceramahnya itu. Cuman terancak karasnya pada lamahnya. Jadi ujar Sidin, amunnya ada orang yang mabuk itu meninggal dunia, timbai ke selokan. Timbai ke selokan. Jangan kuburakan mandiakan dulu yang mandiakan akhir timbai. Ini itu orang Islam walaupun maksiat. Kalau orang Mu'tazilah, nah ini harus kita perhatikan. Orang Mu'tazilah, pernahkah kalian mendengar Mu'tazilah? Sebelum pernah lagi, nah ingatkanlah, karena ditakuni Jokowi. Orang Mu'tazilah jadi Jokowi. Orang Mu'tazilah, iman itu harus 3 lengkap. Rukunnya harus 3. Kalau kita kan ahlu sunnah, pendapat yang diambil oleh kebanyakan ulama, termasuk diambil oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, iman itu sebutin aja, yakin, iman itu sudah. Yang kedua, yang ketiga langsung, yang keduanya berdudi. Yang ketiga, ini pendapatnya si Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ini berpendapat bahwasanya rukun iman itu ada 3. 1, harus yakin, membenarkan. Yang kedua, harus diucapkan. Nah, kalau kita kata-kata, kalau kita mengucapkan itu hanya jadi syarat. Kalau ini ada jadi rukun. Harus diucapkan biar yakin, tapi kada mau ucapkan. Nah, ini belum beriman lagi. Ini kenapa boleh sekolah lah? Apa jadi pramuka? Oh, rumahnya itu apa ya, Mbak? Jalan santai tadi. Yang ketiga, rukun iman itu adalah amal soleh. Biar yakin, biar mengucapkan, tapi kada amal soleh menggawi maksiat, maka orang ini bisa dikatakan belum beriman. Dan andakannya di mana? Andakannya di neraka. Andakannya di neraka. Nah, ini menurut Mu'tazilah tadi. Nah, pian pernah ulun jelaskan sedikit Mu'tazilah lah. Mu'tazilah itu didirikan oleh Ali Al-Jabba'i. Ali Al-Jabba'i ini
anaknya daripada Imam Asy'ari. Tapi anak angkat apa? Muridnya dari Imam Abul Hasan Asy'ari. Gurunya Ahlus Sunnah, muridnya Mu'tazilah. Artinya Mu'tazilah itu orang yang berkeluar daripada gurunya, maulah aliran hanyar. Itu namanya Mu'tazilah. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat menurut kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah syarat sempurna iman. Artinya belum sempurna lagi imannya kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya Raja Najasyi itu ketika meninggal dunia, ujar Nabi, telah wafat saudara kalian yang beriman. Raja Najasyi itu pada suah sembahyang, pada suah kelihatan puasa, tapi imbah meninggal, ujar Nabi, telah meninggal saudara kalian, termasuk pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Thalib. Ya kan? Abu Thalib kah? Abdul Muthalib kah? Marina Nabi, pamannya Nabi. Thalib Abu kah? Abu Thalib. Abdul Muthalib itu bang siapa? Kayaknya siapa? Berjalan daripada hijau pada jadi 5.000 daripada hijau. Nah cuma nangkai belum gambarkan supaya kita nyaman. Ini pisang, misal pisang ini yang di luarnya kah, yang di dalamnya kah? Yang di dalamnya kalau enggak. Nah, di dalamnya imbah kita buka kulitnya, kita pisah. Ini dalamnya, ini luarnya. Yang namanya pisang itu yang mana? Yang ini kalau enggak. Ini pun kaulah dipadahi pisang. Apa namanya? Kulit pisang ini pang pisang apa namanya? Pisang tiranjang namanya. Pisang ada berbaju. Pisang itu gini, kulit sampai kiamat gak dapat dipadahi pisang, ya kan? Tapi pisang ini kada payu dijual, amunnya kada berkulit. Nah itu gambarannya tadi. Tapi pisang itu ini pembuatan. Cuman pertanyaannya pulang, nyaman pisangnya kan nyaman kulitnya kan? Salah. Nyaman kulitnya kan? Kayak nyaman pisangnya kan nyaman kulitnya kayak? Nyaman kulitnya, ujar Warid. Ada kalau kisahnya lah. Nah, ujar kain nyaman kulitnya. Tahu kalau ini kisahnya lah, tahu lah mana? Nggak ada tahu lah. Jadi Bahari itu Bahari dapat ijazah sedulun kisahnya ini. Bahari itu kura-kura menanam pisang. Kura-kura menanam pisang. Imbah sebulan, 2 bulan bertinggi. Pohonnya ini bertinggi.
sampai berbuah. Ujar si kura-kura, nah nangke apa? Aku hendak menaiki pisangnya nih. Imbah naik tedungsur kebulik. Kada siapa melihat warik. Majar warik nyamannya pisang kena menguning. Dinaiki oleh warik, menaiki warik kailah. Naiki oleh warik, dengarkan kenapa dimintakanlah naiki oleh warik. Jadi makan ni warik pisang tadi tunggal putingan ujar kura-kura kurun benar ding sanak sekong nih. Aku yang menanam, ini yang tukang makan. Lalu ujar si kura-kura, ori gugurakan bangsa biji barang. Kata ujar warik aku habis akan mapurunnya ikam lajar. Kata ujar warik, ujar kura-kura kulitnya barang. Lalu ujar warik, kulitnya ini juga yang nyaman. Nah ini asal-usul kayak permusuhan antara kura-kura lawan warik tadi. Ujar kura-kura sampai kiamat kita kan udah taburan. Nah nyaman apa tadi? Nyaman pisangnya, nyaman kulitnya. Ujar warik tadi lah. Amunnya ada pisang jurungnya tadi mana nyaman tadi. Mana ada pisang jurungin kulitnya kan. Nah itu tuh gambarannya. Namanya pisang tetap pisang, namanya kulit tetap kulit, tapi pisang kada berkulit, kada payu dijual. Jadi dua kalimat syahadat yang kita ucapkan itu supaya berlaku kepada diri kita seluruh hukum-hukum Islam. Warisan boleh dapat, hibah boleh dapat, apalagi hendak kawin boleh dikawini, hendak mengawinkan boleh kita kawinkan anak kita lawan orang tadi. Kenapa? Karena ini sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah maka orang yang sudah tasdik di dalam hatinya, maka dia sudah bisa disebut sebagai orang beriman secara batin. Secara batin. Tapi secara zahirnya kada kawa disebut sebagai orang beriman. Artinya zahirnya kada beriman, batinnya aja yang beriman. Ada lagi golongan kedua. Nah ini bahaya. Kalau tadi sudah dapat tiket kada kekal di dalam neraka, yang kedua ini bahaya. Lidahnya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi hatinya kada pernah meyakini, mendustakan. Ini yang disebut sebagai orang munafik. Orang munafik ini di hadapan Rasulullah wajahnya manis, lidahnya baik, tapi di dalam hatinya aladul khisam, menyimpan kebencian kepada Rasulullah dan kebencian kepada seluruh umat Rasulullah. Nah, orang yang seperti ini, orang munafik ini, amunnya meninggal dunia tetap diperlakukan sebagai orang Islam. Meninggal dunia dimandiakan, dikuburkan di kuburan orang Islam, tapi di akhirat kada selamat. Orang munafik ini akan kekal berada di dalam api neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan kita kada termasuk golongan yang kedua ini. Pendapat yang kedua,
Dan kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah dan jamaah daripada Asy'ariyah, menurut sebagian ulama daripada mazhab Abu Hanifah dan sebagian daripada pendapat ulama-ulama dalam mazhab Asy'ari, bahwasanya hakikat iman itu murakkab. Nah, pendapat kedua mengatakan iman itu harus dua. Pertama, tasdik hati akan yang tersebut itu. Iman itu harus membenarkan dan mempercayai. Kedua, ikrar lidah dengan dua kalimat syahadat. Artinya rukun iman itu dua. Satu, membenarkan. Yang kedua, mengucapkan. Kalau yang pertama tadi kan membenarkan gitu. Nah, pendapat yang kedua ini membenarkan dan mengucapkan. Adapun amal soleh ini hanya syarat penyempurna iman. Sampai di sini kalaulah dulu dipahami. Artinya imannya akan sempurna kalau ia menggawi amal soleh. Dan apabila sebaliknya orang tersebut meyakini, orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi seumuran kada pernah beramal soleh, sembahyang kada bisa, puasa maginnya, mengaji kada bisa, salawat koler, berzikir kada. Nah, maka imannya kada sempurna. Nah, artinya amal soleh ini penyempurna iman. Amunnya kawan kita seberatan kita gawi. Yakin ia, mengucapkan sudah, dan kita buktikan dengan amal soleh supaya sempurna. Bujur orang yang kada beramal soleh seumur hidup, seumuran kada pernah beramal soleh, orang itu pasti akan masuk surga. Seberataan umat Rasulullah yang di dalam hatinya ada iman, itu pasti masuk surga. Cuman kloternya paling uncit. Masuk surga juga, cuman imbah digisik. Tahu kalau biarlah besi tuh, lading dah amunnya betagar. Lading betagar ini pian ambil tisu karena mau bersih. Artinya di nangkep dalam membahasakannya. Kita ambil tisu, gisik kada mau bersih. Nangkep supaya bersih pakai sikat. Imbah itu sabuni, dan itu pun belum bersih benar. Artinya apa? Artinya disiksa habis-habisan dulu. Imbah bina hancur sudah, hanya dimasukkan ke dalam surga, dan itu pun masih ada bebekas di dahi. Bertulisan di sini alumni alam sebelah. Ini kan di dalam riwayat hadis Nabi itu orang ahli surga tapi singgah transit dahulu di neraka. Pada kegampangan di dalam neraka biar. Ada orang berucap, aku ini kata bapak sudah nangka ini kamu sudah hidupku, biar masuk neraka aku sudah aku hakuni juga sudah. Ada nangka itu.
Nangkai nipang sudah jadinya aku sampai ke mati nangkai nipang sudah. Biar masuk neraka sudah aku jual mah hakuninya. Dikiranya nyaman masuk neraka gawe. Dikiranya neraka itu nyaman. Batu, sebiji batu di neraka ini azab yang paling ringan lah. Makanya hati-hati kita bocap nangka itu tuh kalau pindah kepidaraan. Azab yang paling ringan di dalam neraka itu batu sebiji aja tuh andak dibatis. Ya kalau lah jajak otak yang menggurak. Batu yang menyala itu jajak otak yang menggurak saking panasnya. Makanya hati-hati kita bocap. Sudah aku hakuni juga nangka ini ujar. Biar masuk neraka nangka ini bang sudah. Dikiranya nyaman. Neraka tuh soto tidak. Dikiranya nyaman, mah hati-hati bocap. Kolak tidak. Dengan di Bani Isa ada kolak. Sampai mana tadi? Sampai kolak. Sampai neraka. Jadi jangan kita sepele-sepelekan amal soleh ini. Walaupun amal soleh di dalam keyakinan dan i'tikad kita lain amal soleh yang membuat kita masuk surga. Tapi amal soleh itu bisa menjadi sebab kita untuk mengundang rahmat Allah datang ke dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bujur-bujur kita masuk surga murni karena rahmat Allah. Tapi apakah rahmat Allah bisa datang? Amunnya kadida yang mengundang. Yang mengundang inilah amal soleh. Sama dengan kayak ini. Apabila kita mempunyai hajat dan permasalahan, maka perbanyaklah membaca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Seharian kita kada bampihan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang membuat hajat kita kabul, masalah dan urusan kita hilang, lain istighfarnya. Tapi tetap rahmat Allah yang diundang oleh istighfar. Jadi istighfar ini ibaratnya penarik supaya rahmat Allah datang, urusan kita lancar. Sembahyang duha lain sembahyang duhanya yang tukang ulah, tapi rahmat Allah yang tukang ulah, yang diundang oleh sembahyang duha. Nah ini keyakinan kita, jangan sampai kita sembahyang duha yang maulah. Kedua kena, jangan kita berkeyakinan, oh aku nyaman nangka ini gara-gara istighfar. Kedua kena, oh aku nyaman nangka ini karena aku rajin sembahyang tengah malam. Usahaku lancar karena ketujuh membaca ayat 1000 dinar. Hafal kalau seberataan? Hafal sudah lawan? Nah makanya kan sih dapat dinaran. Ayat 1000 dinar hafal liwane amalkan. Kalau tidak tersepak intan. Ada tahu kita nasib ya Allah asal kuitan aja pada sehari. Ya kan? Tersepak intan asal kuitannya pada sehari. Intan baik kok. Agar dia paham. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Baca 3 kali setelah selesai sembahyang 5 waktu dengan niatan mudah-mudahan ayat ini menjadi sebab mengundang rahmat Allah datang.
Nah, ini keyakinan yang jangan sampai kita tawar-tawar. Karena yang mempunyai kudrat dan iradat yang mutlak itu hanya Allah. Adapun amaliyah wirid yang kita baca itu hanya sebab yang mengundang atau mendatangkan iradat dan kudrat Allah Ta'ala tadi datang. Kau jaga di sini di anuakan. Sama nang kayak pernah ulun contoh akan garing, sakit kepala, lalu kita minum obat. Kira-kira yang maulah kita ambil garing itu obatnya kah? Allah Ta'alanya kah? Allah. Obat tadi yang tukang undang, yang menjadi sebab supaya kita sehat. Jangan kita beranggapan obat ini yang maulah kita sehat. Terkadang kita nangka ini biasanya sakit kepala ini paradon banget. Paradon kan paramek kan? Paramek lah 4 biji. Biasanya paramek penjara. Nah, imbah diminumnya sehat. Oh iya juga yang ini imbah sakit kepala pulang langsung itu yang dicarinya. Nah, ini hati-hati, langsung itu yang dicarinya. Nah, maka obat itu menyehatkan, menyembuhkan, tapi hukumnya hukum talazuman adiyan, secara hukum adat kebiasaan. Hukum adat. Makan meriga ada juga. Nah, makan meriga artinya kenyang. Makan meriga ini namanya hukum adat, kebiasaannya imbah makan kenyang, kebiasaan. Tapi ada orang imbah makan 2 piring ada sing kanyangan, ya kan? Makan kuaci ada sing kanyangan. Nah, maka ini namanya hukum adat, lain hukum akal. Kalau hukum akal itu kan makan pasti kenyang, salah kita. Minum obat pasti sehat, salah kita. Karena amunnya kita menganggap makan pasti kenyang, berarti makan ini yang maulah akan ada 2 kudrat di alam semesta ini kada boleh. Minum obat pasti sehat. Aku minum ini sehat, harus ikan menjadi. Berarti kita sudah mengakui ada 2 iradat dan kudrat di alam semesta, salah kita. Tesayat lading pasti luka, kada pasti. Ada itu sayat lading kada sing mukaan. Rancak ulun, anak ulun tuh menyayat pakai lading 15.000 nya nukar di toko mainan tuh. Ada sing mukaan. Artinya kan hukumnya itu hukum adat saja. Nabi Ismail terbakar pasti loyuh, ada pasti. Terbakar loyuh itu hukum adat. Biasanya terbakar itu loyuh, tapi kada setiap kebiasaan menjadi kenyataan. Nabi Ibrahim di dalam api sidin kedinginan. Nah, jadi kita kada boleh meyakini bahwasanya ada 2 kudrat di alam semesta ini, ada 2 keinginan, ada 2 kemampuan. Kudrat dan iradat yang mutlak itu hanya milik Allah. Adapun alam semesta ini hanya menjadi sebab sampainya iradat Allah Ta'ala tadi ke dalam diri kita. Kau jadi pahamilah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan, menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah 3 kali dan Al-Ikhlas 3 kali, niatkan. Mudah-mudahan yang garing sehat,
yang pina koler beribadah Allah bukakan hatinya, yang pina penyarikan mudah-mudahan hampir penyarikan, yang nyari benar dan yang pina penggaringan mudahan sehat sesuai dengan hajat masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين والمؤيد نورين بأحمد ظهر الدين والمؤيد نورين بأحمد يا محمد لمحمد الذي كرمته من الله
المساكين